Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yajrahu ala dini kulli wa rabbil muslimin arsalahu basiran wa naziran wa dayyanahu muslimin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati, syukur alhamdulillah saya punya orang tua sebagai tokoh masyarakat. Sebenarnya sudah selesai tadi. Tadi sudah selesai sambutan dari ketua yayasan, perwakilannya saya punya orang tua. Berhubung MC sama ketua RT-nya nyuruh saya diri ngobrol, padahal nggak bisa. Tapi alhamdulillah saya punya orang tua tenang sudi duduk bareng sama mantunya, sama anak-anak santrinya. Yakni Bapak Haji Nur Ali, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan iman Islam dan rohani sehingga bisa membimbing mantunya dan semua jamaahnya. Dan yang kedua yang saya hormati ketua lingkungan, saya punya abang Bapak RT Muhammad Solihin, mudah-mudahan beliau pun selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih banyak buat Bapak MC yang alhamdulillah saya udah di prank suruh diri, nggak bisa ngomong juga, mudah-mudahan kepaham sama semuanya ya. Dan saya mau mengucapkan kalimat yang satu, mungkin kalimat satu ini akan saya patah-patahkan menjadi jutaan ribuan kata, walaupun satu kata, yakni kata terima kasih. Saya usahakan menjadi ribuan juta terima kasih kepada jajaran Samatri yang tenang sudi hadir di tempat kami ini, yang ala kadar ini, yakni Yayasan Yatim Duafa Nurjadid. Banyak orang kenal Majelis Taklim Nurjadid, terutama khusus buat Ibu Wiwit Argono ya. Alhamdulillah sudi hadir ke tempat kami yang sangat sederhana ini. Maafin fasilitasnya nggak ada, adanya begini doang. Mudah-mudahan keterima dan mudah-mudahan juga Ibu diberikan kesehatan dan terutama segala hajat Ibu, yang dimana periode ke depan Ibu akan mencalonkan diri atau Bapak yang mau mencalonkan diri, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pribadi saya berhubung udah diri ya, udah duduk di sini disuruh ngomong, kadang-kadang memang nggak ada konsep. Ke satu emang SDM-nya kita rendah, punya yayasan cuma sekedar nama. Ya, cuma yayasan sekadar nama. Apa sih SK yayasan? Kita pun nggak ngerti. Berdiri kita dari 2004 merintis yang namanya Majelis Taklim sampai ke SK yayasan di 2020. Karena katanya bikin yayasan itu harus punya ijazah, Bu. Alhamdulillah ijazah saya nggak ada. Ngejar pakai A di 2020 baru ada yang ngarahin kita bikin yayasan. Cuma apa arti sebuah yayasan? Nah, saya pertanyakan juga nih ke orang-orang, ke orang tua saya terutama Ibu Wiwi, apa sih yayasan fungsinya? Kita kagak ngerti. Selama ini yayasan fungsinya apa? Kalau memang yayasan itu sebagai katanya LKS, pernah saya itu dibimbing sama Bapak Tri di gedung wali kota itu, kagak ngerti juga karena bahasanya intelek banget. Kita memang biasa ngomong orang, Bu. Ketika Bapak ngomong begini-gini, ya nggak ngerti fungsi yayasan itu. Katanya berdayakan anak-anak yang dimana membutuhkan, kayak anak yatim, anak pemulung dan sebagainya. Ini kita udah berdayakan. Cuma siapa yang bantu kita? Kita belum ada. Kalau bahasa belum ada, bohong banget, pasti ada. Ketua lingkungan di semuanya masyarakat membantu. Cuma dari pihak pemerintah apa yang bisa gitu? Ambil ini saya punya anak, bukan anak saya juga. Itu kata Al-Quran kan begitu ya, Bu ya. Kata Al-Quran, kata hadis, kata ijma ulama, ini bukan anak saya, anak kita semua, terutama anak Ibu, karena Ibu ketua Bekasi ya. Nah mungkin itu aja, kurang lebihnya nanti kita curhat Bu. Maafin panjang lebar jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya banggakan pastinya keluarga besar dari Yayasan Nur Zaid.
Jadid, oh Nur Jadid. Apa itu artinya Pak Ustadz? Cahaya baru, wah. Nanti saya mau cerita sedikit Pak Ustadz. Tadi waktu itu tiba-tiba gitu ke saya. Gak tahu, saya juga kadang pikiran suka nyambung gitu ya. Cahaya baru. Kemudian juga Bapak RT 03 Pak Mumin Solihin, yang Pak salam kenal. Mungkin Bapak udah lihat saya dari jarak jauh ya. Memang kalau Bantar Gebang sebetulnya udah sering, saya sering kesini karena dulu sebagai ibu ketua TPPKK di Kota Bekasi, karena Bapak sebagai wali kota. Kemudian sekarang saya ketua Kormi Kota Bekasi. Nih, ada salah satu di bawahnya Kormi, nanti silakan bergabung biar menjadi atlet-atletnya dari Kormi maupun Koni. Ketua Koninya adalah Pak Tri Adianto, ya. Jadi mudah-mudahan bisa mewakili Kota Bekasi untuk lomba-lomba dan meraih juara, gitu ya. Terus kemudian juga saya ketua dari FKBS, Forum Kota Bekasi Sehat. Nah, jadi bagaimana mendorong seluruh warga masyarakat Kota Bekasi untuk memiliki lingkungan sehat, jiwa yang sehat, ya, mental, fisik maupun rumahnya dimulai dari keluarga yang sehat. Kita sudah mendorong Pak, kalau Bantar Gebang termasuk sudah sering banyak bantuan untuk multi laut dan maupun ini ya, apa itu namanya, MCK. Ya, kita sudah bebas ODF. Salah satu dari syarat untuk mendapat predikat yang tertinggi dari Forum Kota Sehat adalah kita bebas ODF. Dan saya sudah masuk ke jejaring dari HEALTH Asia Tenggara. Jadi udah masuk WHO. Doakan 2025 kita bisa mencapai yang tertinggi, ya. Terus kemudian juga saya ketua dari Jabar Bergerak Kota Bekasi. Betul, kemarin baru kita meresmikan terakhir di Cikiding Udik Marutilahu, ya. Nah, sekarang program dari Jabar Bergerak adalah di bulan Ramadan ini bersama dengan Kormi, ya, dengan di mana saya juga sebagai ketuanya, dengan Samatri relawan-relawannya, itu adalah nasi box. Kemudian yatim ceria. Nah, nanti silakan Pak mengirimkan 3 perwakilan dari sini untuk kita beri apresiasi. Ya, nanti tanggal 23 besok. Silahkan kita mencari yang anak SD, ya, anak SD gitu. Terus terakhir adalah nanti rencana mau bagi-bagi alat sholat nanti di tanggal 23 dan 24. Insya Allah itu program terdekat dari Jabar Bergerak. Selanjutnya nanti setelah Ramadan baru akan saya rilis lagi, ya. Nah, kebetulan juga saya ketua dari apa ya? Jabar Bergerak, Kormi, sangat banyak. Forum Kota Sehat dan mendorong anak-anak Kota Bekasi untuk selalu menjadi keren. Mau keren? Kasih keren? Tahu? Kreatif, energi, responsif, nyata. Nah, ya, nanti kita bahas. Kemudian juga yang saya hormati Ketua RW 03 Bapak Lontir. Oh, lagi kegiatan. Kemudian Ketua Yayasan Bapak Haji Nur Ali. Bapak? Iya, Pak Haji. Para pengurus Bapak Ustadz Saung Bali. Tadi ya, Haji Budi ya. Beserta jajaran serta anak-anak ibu dan tamu undangan, para relawan yang ibu sayangi dan ibu banggakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mewakili rasa hormat dan takjim semuanya. Hari ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ibu bisa silaturahmi ke Yayasan Nur Jadid Cahaya Baru. Pak Ustadz, benar tadi tiba-tiba saya terinspirasi membuat puisi. Saya juga selaku pencinta seni, saya pernah menjadi eksekutif produser sebuah film namanya Terima Kasih Cinta, merilis beberapa lagu, menciptakan lagu, terus
bikin puisi seni. Kenapa harus seni dikembangkan? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus seni dikembangkan? Sini nak, wih pinter. Om Dina coba di mobil bawa apa Om Dina? Hadiahnya Om. Hah? Kenapa saya namanya siapa bang? Bang? Namanya siapa? Bang Encen. Kenapa harus seni? Semua harus bisa seni. Kenapa? Tepuk tangan dong, nggak boleh ketawa. Ayo siapa yang bisa ngasih tahu? Ayo berani. Ini lebih. Kaum muda yang penuh gerakan. Di masa depan, semangat berjuang generasi emas bergerak Indonesia butuh kalian maju di negara terdepan, membangun martabat bangsa Indonesia menuju masa depan. 14 Maret 2024, Wilayah Harmon Menteri Kesehatan. Nah ya, dengerin nggak tadi? Kedengeran nggak? 2045. Kaum muda yang penuh gelora tengah memanjiri Nusantara. Mereka penuh dengan ide segarnya dan siap mengguncang dunia. Sayangnya, masa depan hanyalah milik para remaja dan yang punya semangat juang saja. Sementara remaja yang hilang daya juangnya hanya akan menjadi pemimpi di masa depan. Semangat berjuang generasi emas Bantar Gebang. Indonesia butuh kalian maju di garda terdepan, membangun kota Bekasi dan Indonesia gemilang di masa yang akan datang. 18 Maret 2024, Wiwi Hargono Tri Adianto. Kalian menginspirasi Ibu untuk membuat sebuah puisi, dan puisi ini Ibu harapkan jadi motivasi. Ibu punya cita-cita sama Bapak, bagaimana dimulai dari keluarga Ibu sendiri, menghasilkan anak-anak yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Alhamdulillah anak Ibu nomor 1, nomor 2 sudah selesai. Tinggal
3 doakan supaya juga bisa menyusul kakak-kakaknya. Harapannya menjadi contoh buat anak-anak juga di Kota Bekasi. Anak ibu yang pertama sudah lulus dari Akademi Kepolisian, sekarang jadi kanit narkoba di Polres Pasangkayu, Sulbar. Yang kedua jadi dokter, sekarang sedang mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah Klaten. Yang ketiga menjadi di SMA Taruna Krida Nusantara di Bandung. Bapak punya cita-cita bagaimana nanti di Bantar Gebang ini berdiri sekolah taruna, lahir taruna-taruna muda dari Kota Bekasi, khususnya di Bantar Gebang. Sudah mulai dirancang waktu menjadi PLT maupun menjadi wali kota. Tapi waktu kepemimpinan selesai, maka harus dilanjutkan. Harapannya 20, 15 tahun ke depan, 30 tahun ke depan di 2024, 2045, anak-anak Bantar Gebang nanti yang akan menorehkan tinta-tinta, melakukan kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan di Kota Bekasi maupun di Indonesia. Kalian mau jadi pemimpin tidak? Harus mau. Semua minimal harus bisa memimpin diri sendiri, keluarga maupun banyak orang. Kalau tidak bisa memimpin diri sendiri, maka akan menjadi menyebabkan menyusahkan orang banyak. Ya, jadi harus mandi, harus bisa berdiri sendiri, harus bisa bantu orang tua, harus bisa bantu sesama. Kalau generasinya semuanya pada hebat, kira-kira ibu nanti tua nanti akan senang nggak? Akan ditolong yang muda-muda nggak? Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak RW, semuanya ini yang udah pada tua-tua, kira-kira nanti akan dibantu nggak sama anak-anak semua yang sudah jadi hebat-hebat ini? Akan dibantu. Tapi kalau kalian justru tidak bisa menjadi anak hebat, bikin masalah di lingkungan, kira-kira nanti akan jadi beban dan ketakutan buat ibu dan para orang tua nanti yang ada di Kota Bekasi. Jadi mulai sekarang harus janji pada diri sendiri dan orang tua serta para guru-guru yang ada di sini bahwa saya siap jadi anak Bantar Gebang yang hebat. Mau bilang yang kencang, mumpung bulan puasa, malaikatnya banyak, doa-doanya lagi diijabah, tembus ke langit ketujuh. Mau? Yuk, yang suaranya paling kencang, dia yang paling diijabah sama Allah, insya Allah. Saya siap jadi anak Bantar Gebang yang hebat. Ikuti. Saya siap jadi anak Bantar Gebang yang hebat. Saya siap jadi anak Bantar Gebang yang hebat. Saya siap jadi anak Bantar Gebang yang hebat. Saya pemimpin bangsa. Saya akan dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rajin ibadah. Saya rajin bekerja. Saya rajin belajar. Mohon doanya para guru semua. Amin ya robbal alamin. Kenapa harus diucapkan kencang-kencang? Karena bunyi adalah getaran ini yang akan membawa doa-doa itu kelah. Semesta akan bicara dan mendorong. Yang penting dibukti dengan belajar tadi, ibadah sama apa tadi? Bekerja. Ya, alhamdulillah hari ini ibu bersama relawan dengan para beberapa donatur ingin memberikan sedikit kebahagiaan Pak Ustadz, Pak RT, Pak RW, bahwa ini bagian sebetulnya program dari kami dari Bekasi Keren bersama para relawannya dari sebelum puasa. Tapi kemarin terjeda karena saya harus berangkat ibadah sama Bapak, sehingga sampai
sampailah sampai di bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan menambah lebih berkah. Jadi ini bantuan berupa sembako, mudah-mudahan bermanfaat. Terutama saya mohon doanya untuk kesehatan kita semua, kesuksesan dan kebahagiaan kita semua, khususnya para donatur yang hari ini donaturnya melalui dari Anwar Residen. Ya, jadi saya menyalurkan supaya bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Anak-anak ibu seneng nggak? Ya janji ya, harus rajin ibadah ya. Janji ya. Mana suaranya? Janji. Ya. Harus rajin belajar ya. Janji harus patuh sama orang tua sama guru-guru ya. Kalau sudah janji begitu berarti harus ditepati. Kalau nggak ditepati nanti dosa. Kalau dosa nanti masuk neraka. Tuh, udah ngomong sendiri ya. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat berjuang anak-anak ibu semua. Semoga apa yang kalian cita-citakan dimudahkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya buat kami semua untuk melanjutkan juga perjuangan, dan mohon doanya buat para donatur untuk juga diberikan kelapangan rezeki dan kesehatan sehingga bisa terus berbagi buat seluruh masyarakat Kota Bekasi, khususnya di Yayasan Nur Jadid ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kota Bekasi, anak Bantar Gebang, menyiapkan hidangan buat berbuka puasa. Ustadz sedang menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Biasanya tim doa Radit. Minyak banyak kan minyak. berapa?